Sesungguhnya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Kami hanya perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Kami hanya perlu Engkau di dalam semua permasalahan kami. Kami hanya perlu Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau itu adalah firman. Engkau ada di dalam firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, supaya firman itu boleh jadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mempunyai tali sifat kebenaran, karena ada firman yang ditegakkan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman yang datang dari Engkau. Masuk tertancap di dalam kehidupan kami. Menjadi pedoman, menjadi tali sifat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Saya masih ingat 2 minggu setelah saya menikah. Saya dan suami saya berangkat ke Surabaya. Diundang oleh Pak Timotius Arifin. Kita masih baru dalam pelayanan, kita masih muda. Pak Arifin sudah bekas kontraktor yang jadi hamba Tuhan. Saya dan suami saya, sore itu kita siap untuk berangkat ke kebaktian Surabaya Praise Center. Saya ingat waktu itu, suami saya baru saja beli dasi, rajutan begitu warnanya biru tua. Pada waktu kita nginepnya di loteng atas. Pak Arifin punya tempat di loteng atas untuk hamba-hamba Tuhan. Kita turun dan terus ketemu karena mau berangkat. Pak Arifin ketawa. Petrus, itu dasi seperti itu jangan dipakai untuk kebaktian yang formal. Saudara tahu dasinya itu kan dasi anak muda, kita kan masih muda. Dasinya putul gitu loh saudara, bukan lancip, putul gitu. Waktu itu saya sama suami saya tersenyum geli karena kita tuh nggak pernah ngerti bagaimana harus pakai dasi yang baik. Sampai hari itu kita baru dikasih tahu Pak Arifin, baru kita ngerti cara pakai dasi, cara milih dasi. Suami saya itu tidak bisa buat dasi saudara. Yang buat dasi itu selama ini saya. Jadi saya buatkan dulu di rumah gitu. Setelah itu dia kalau mau kebaktian tinggal pakai. Dia tidak pernah berhasil pakai dasi sendiri. Jadi saya selalu buatkan. Itu yang saya tidak pernah lupa. Jadi diajari cara pakai baju, cara pilih dasi. Karena kita ini diajak Pak Arifin bergerak di orang-orang businessman. Waktu itu Full Gospel Businessman Fellowship itu merebak di mana-mana. Dan Pak Arifin yang membawa Pak Petrus Agung itu mengenalkan kepada mereka semuanya. Jadi itu masih segar di ingatan saya. Dan saya tidak pernah lupakan itu. Itu kenang-kenangan yang indah. Kalau saya ingat itu geli saya. Kayaknya dasinya masih ada di rumah. Karena saya seringkali saya tidak pernah buang. Itu barang-barang yang ada kenangan itu saya tidak pernah singkirkan. Ya, jadi saya masih simpan untuk jadi kenang-kenangan, untuk mengingatkan bagaimana dulu kita berasal. Saya sering katakan dulu kita berasal dari mana, kita harus ingat itu. Supaya apa? Supaya kita di dalam kehidupan kita selanjutnya tetap jalannya lempeng saudara. Ya, dan Pak Arifin ada di tengah-tengah kita, dia akan membagikan firman. Mari silakan Pak Arifin, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kurang seru saudara. Nah ini baru bagus.
Terima kasih Ibu Tina. A little kindness, orang tidak akan lupa. Orang lupa yang saudara katakan, orang tidak lupa yang dia rasakan. Shalom saudara. Saya mengajak kita melihat salah satu ayat yang paling sering dikutip, terutama di kalangan seperti kita ini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Tema saya pada malam hari ini adalah exciting life journey. Life is a journey. Hidup itu suatu perjalanan, saudara. Dan perjalanan di bumi ini, menurut orang-orang di tanah Jawa, mung mampir ngombe. Ya, just terima snack lalu kita pergi. Ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Sebagai hamba Tuhan saya pernah menguburkan yang 5 jam dan terakhir yang 104 tahun pernah. Tapi itu cuma sebentar saja. Saya mau berbicara tentang the real journey, the real destiny. Dan mari kita lihat firman Tuhan yang sangat terkenal itu. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sampai sini dulu, semua manusia, semua ciptaan berkata amin di belakang. Amin itu dari 3 huruf Ibrani. Alef, Mem, Nun. Tuhan Raja Kesetiaan. Coba saudara latihan memanggil Tuhan Raja Kesetiaan. Katakan amin yang keras. 1, 2, 3. Amin. Alef, Mem, Nun. Tapi cuma ada satu yang mengatakan amin di depan. Bukan sekali tapi 2 kali. 2 kali itu penekanan. Sesungguhnya semua nabi yaitu mengatakan amin di belakang atau demikianlah firman Tuhan. Thus said the Lord. Hanya Yesus yang mengatakan I'm the way, the truth, and the life. Hanya dia. Misalnya Mr. Donald Trump berdiri yaitu di mimbar, yaitu Republican Convention, atau Hillary Clinton, yaitu malam hari ini di konvensi Partai Demokrat berkata, I am the way, the truth, and the life. Apa yang terjadi? Langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena tidak ada manusia bisa berkata begitu. Karena itu Yesus bukan nabi. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan. Lumayan. Yesus berkata amin, amin. Itu aslinya. Verily, verily itu amin, amin. Barang siapa, everyone, anyone, whoever, yang percaya kepadaku, yang akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga, you can ask for anything. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, suatu jaminan yang luar biasa. Sampai di sini Ebenezer, Tuhan sudah memakai JKI Injil Kerajaan. Tadi Pak Timotius mengajak saya keliling dan menciptakan rencana-rencana besar di depan kita. Tetapi hari ini saya tidak berbicara kepada beberapa pemimpin. Saya berbicara kepada anyone, everyone, whoever yang percaya. Engkau dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan Yesus berkata yang lebih besar. Tuhan Yesus tidak pernah keluar
daerah yang kita sebut sekarang Palestina. Dia pernah keluar ke perbatasan. Di perbatasan Tirus Sidon, Lebanon sekarang. Dia belum pernah pergi ke luar negeri. Zaman itu belum ada internet. Dia cuma berbicara bahkan tanpa sound system. Hari ini kita mendapat begitu banyak kemudahan. Saya melanjutkan, kita belajar kehidupan seorang anak Tuhan. Yaitu Abraham. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Siapa di sini mau berkenan pada Tuhan, angkat tangan? Saya kira semua orang yang waras ya, ingin berkenan pada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah ada, disebutkan God exists. You must believe that He is, bukan He was. Kalau kita sakit, percaya Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau kita punya kebutuhan, kita percaya Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kalau kita menghadapi apapun, kita percaya He's God Almighty, El Shaddai. We must believe that He is. Dan orang yang mencari Tuhan akan mendapat reward, mendapat pahala. Kita melihat kalau ayat-ayat sebelumnya ada 3 tokoh disebutkan di situ. Yaitu Habel, Enoch, dan Nuh. Habel dipuji karena korban yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kurang keras? Bukan kolektor. Bukan persembahan. Korban. Yang kedua tentang Henoch. Apa yang luar biasa pada dia? Keintiman. Iman seseorang tidak lebih daripada pengenalannya akan Sang Pencipta. Dan yang ketiga Nuh adalah karya. 3K. Korban, keintiman, dan karya. Tapi kita sekarang melihat seorang yang disebut Bapak orang percaya. Kita lihat mulai ayat ke-8. Karena iman, Abraham taat. Ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar atau pondasi yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini berbicara beyond daripada yang dia lihat, itu adalah New Jerusalem. More than heaven. Tuhan sedang membangun sebuah kota yang nanti kita akan tinggal. Namanya Yerusalem baru. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. By faith, receive power. Menerima kemampuan, ability. Untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena yang menganggap dia yang memberikan janji itu setia, dapat dipercaya. Bonafide, bonafide. Dapat dan layak dipercaya karena karakternya. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, yang mengerti, tentu aja mengerti, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati, supaya orang-orang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Looking forward to a country. Kerajaan sorga adalah
kerajaan yang benar-benar kerajaan. Kerajaan sorga bukan sorga itu suatu tempat. Kerajaan sorga adalah a kingdom, suatu kerajaan. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup punya kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebutkan Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya, putranya yang tunggal, yang satu-satunya. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sampai di sana saudara kekasih pembacaan firman Tuhan. Ada sejenis tawon madu yang dibuat yaitu cerita oleh Disney dan sebagainya, namanya Bumblebee. Kuning hitam itu, dan sayapnya sangat kecil. Badannya gede, gemuk, tapi sayapnya sangat kecil. Meskipun sayapnya sangat kecil, seperti jumbo jet, ya, tetapi dia bisa terbang kemana-mana. Dia bisa terbang ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang tinggi. Karena dia tidak diberitahu dengan sayap kecil itu, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Satu hari ada orang membuat suatu percobaan untuk Bumblebee ini. Dibuatkan sebuah kotak seperti ini. Tapi bukan dari plexiglass, terbuat dari kaca yang transparan. Ukurannya sama seperti ini. Tinggi 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter. Mulai kecil, dia ditaruh di sana. Cuma dikasih makanan. Maka selama dia mulai belajar terbang, dia cuma bisa pergi paling jauh 1 meter. Pergi ke samping 1 meter. Dan terbang ke atas cuma 1 meter. Setelah beberapa lama, maka kota itu diangkat. Pada waktu kota itu diangkat, meskipun dia bisa terbang lebih tinggi dan lebih jauh, dia cuma pergi 1 meter, 1 meter, dan 1 meter. Saya memberitahu pada saudara, janji Tuhan ini bukan cuma untuk hamba-hamba Tuhan tertentu. Tidak untuk elite. Tetapi Tuhan berkata, anyone. Dia tidak berkata, hai murid-muridku yang cuma 12 ini. Hanya kamu yang akan melakukan mujizat, pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Dia berkata, anyone. Dan dia berkata, anything that you ask in my name, I will do it. Supaya Bapa dipermuliakan melalui putranya. Saudara, ada 4 garis daripada yang menghalangi Bumblebee ini, tawon madu ini untuk terbang lebih tinggi. Dan sepertinya di dalam kehidupan Anda dan saya, ada batas-batas yang harus kita terobos supaya kita mengalami new level, supaya kita mengalami new beginning, supaya mengalami new dimension dalam hidup kita. Tahun 2016 ini saya beri nama the year of the new dimensions bagi kelompok kita. Tapi juga bagi setiap pada Anda yang ada di sini. Berapa banyak Anda rindu mengalami yaitu apapun yang saudara doakan, selama itu berkenan pada Tuhan itu terjadi. Siapa yang mau angkat tangan? Lambaikan tanganmu. Amen. Tetapi saudaraku, kita lihat dalam kehidupan Abraham. Ada batas-batas yang membuat orang itu tidak bisa yaitu melangkah lebih jauh. Seperti ada satu katup dalam kehidupan mereka yang tidak bisa mereka terobos. Mungkin karena itu perkataan orang tuamu. Mungkin itu karena perkataan gurumu atau temanmu. Model seperti kamu ini
Jangan pikir kamu bisa berhasil lah. Tampang kayak kamu ini bukan tampang sugih. Model seperti kamu ini ya cukup pas-pasan aja. Mengucap syukurlah. Saya mau beritahu saudara, Abraham tidak percaya itu dan dia menerobosnya. Yang pertama-tama, batas pertama dari kota itu yang harus kita terobos adalah unknown territory. Teritorial yang tidak kita kenal. Banyak orang dalam hidup ini play safe. Banyak orang dalam hidup ini cuma melakukan yang pernah mereka lakukan atau orang tuanya lakukan. Tetapi mereka tidak pernah berani melangkah untuk menembus batas. Saudara, kita melihat bagaimana Abraham dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu dipanggil oleh Tuhan, tentu saja dia lebih muda daripada waktu dia masuk ke tanah Kanaan. Waktu dia masuk ke tanah Kanaan usianya 75 tahun. Tetapi kita tidak pernah tahu berapa lama dia dipanggil Tuhan karena dia pernah parkir di Haran. Tuhan tidak pernah menyuruh ayahnya untuk ikut dengan dia. Dia membawa ayahnya. Dia membawa ayahnya itu Tera. Dan dia membawa kemenakannya itu Lot. Tuhan cuma memanggil Abraham. Tetapi mungkin karena dia orang timur, dia mengajak keluarganya. Dan ayahnya mengajak dia sampai ke Haran di Syria sekarang. Dia tidak langsung pergi ke tanah perjanjian. Mungkin banyak daripada saudara seperti itu. Yaitu kemajuanmu terhambat. Yaitu engkau tidak menembus pada level berikutnya. Karena perkataan orang. Kira-kira usia 50-60 tahun. 10-15 tahun. Waktunya hilang. Karena apa? Karena menuruti perkataan orang lain. Jangan izinkan siapapun mengatur hidup saudara. Kecuali Tuhan. Amin. Kita menundukkan diri pada otoritas. Tapi jangan izinkan siapapun menentukan masa depan saudara. Amin. Satu hari Thomas Alva Edison, dia mendapat surat daripada kepala sekolahnya. Give it to your mother. Surat itu dibawa pulang. Lalu saudaraku, ditunjukkan pada ibunya. Ibunya membaca surat itu. Lalu tanyalah si Thomas kecil ini. Mother, what did the headmaster say? Mama, apa yang dikatakan oleh kepala sekolah? Ibunya tersenyum dan berkata, my son, the headmaster say you are a genius. Kepala sekolah bilang kamu itu jenius. Jadi sekolah tidak bisa mengajar apa-apa lagi kepadamu. Karena kamu ini jenius, kamu bukan anak biasa. Thomas percaya perkataan ibunya. Hati-hati orang tua, apa yang kau katakan pada anakmu. Hari ini, begitu banyak convenient yang kita terima lewat Thomas Alva Edison. Tanpa dia hari ini kita masih pakai lilin. Kita masih bermalam kudus setiap hari. Begitu banyak penemuan-penemuan lain yang didapatkan, termasuk gramofon, termasuk saudaraku, musik lewat alat-alat digital dimulai lewat Thomas Alva Edison. Tetapi ketika ibunya meninggal, dia membersihkan peninggalannya, mendadak jatuhlah sebuah surat yang sudah kuning dan lusuh. Itu surat dari kepala sekolah. Dan Thomas Alva Edison yang waktu itu sudah begitu banyak menemukan paten-paten. Dia membaca isi surat itu sebenarnya. Isinya gini, your son is an idiot. Anakmu itu idiot. Kami keluarkan dari sekolah kami karena anakmu idiot. Tapi ibunya merubah idiot itu jadi genius. Hari ini mungkin ada orang yang terluka karena perkataan superior saudara. Mungkin dia itu yaitu direktur di mana saudara bekerja. Mungkin itu gurumu atau orang tuamu yang dalam keadaan frustrasi mengucapkan sesuatu yang membatasi engkau. Tapi ibu dari Thomas Alva Edison adalah seorang
yang mengerti firman Tuhan. Dia tahu perkataan punya kuasa. Karena itu jangan izinkan siapapun mengatur hidup saudara. Satu kali ada orang ngaku nabi, hati-hati loh. Banyak babi ngaku nabi saudara. Iya? Banyak bisul ngaku rasul. Ada seorang ibu, saya masih ingat dari Jawa Tengah. Saya tidak sebut dari kota mana. Dia datang dan bernubuat kepada saya. Tapi itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Dia berkata begini, pekerjaan yang kau kerjakan akan kuhancurkan, kata Tuhan. So pada waktu itu dia berkata itu, saya langsung tengking dia, saudaraku. Karena Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tuhan berjanji, apa yang kumulai akan kulanjutkan sampai dengan sempurna. Apapun yang Tuhan kerjakan lewat JKI Injil Kerajaan yang dimulai Tuhan, Ebenezer akan Tuhan lanjutkan. Sampai dengan apa? Sempurna. Banyak orang di gereja cuma jadi penonton. Apa bedanya penonton dengan pemain? Banyak komentarnya. Kalau nonton bola sambil makan kacang, wah semua dikritik. Perhatikan orang semacam itu. Orang semacam itu cuma penonton. Ada garis yang tidak pernah mereka tembusi. Sama seperti tentara Israel waktu berhadapan dengan Filistin. Sekedar ilustrasi ya. Di sana tuh Filistin. Sekedar ilustrasi. Di sini Israel. Setiap pagi mereka berbaris. Nyanyi maju tak gentar. Sampai di satu garis. Dan ini lembah Ilah. Di sana Filistin, di sini Israel. Mereka memukul-mukul perisainya. Mereka mengacungkan pedangnya. Mereka mengangkat lembingnya. Dan saling memaki. Tapi kemudian pulang. Mereka berbaris pulang, tidur. Besok pagi berbaris lagi. Tetapi cuma sampai garis ini. Dan tidak ada yang melampauinya. Lalu seorang champion, seorang jawara dari Filistin. Siapa namanya? Goliat. Dan dia mengutuk bukan cuma Israel, tetapi Tuhan barisan Israel. Dia berkata, give me a man. Berikan seorang daripadamu. Kalau dia kalah, kamu semua jadi hamba kami. Kalau aku kalah, kami semua Filistin jadi hambamu. Bahkan Saul sembunyi. Saul adalah seorang raja tetapi mantan diurapi. Davidlah yang diurapi. Kalau orang mantan diurapi tidak berani ngadepi tantangan saudara. Dia saking tidak bertanggung jawabnya, pakaian perangnya diserahkan orang lain. Dalam hal ini David. David ukurannya sama dengan saya lah medium. Kalau Saul mungkin XXL. Ketika dia coba ketopong daripada Saul, ambil sampai di sini saudara. Tetapi David satu-satunya yang berani menembus batas. Hanya orang yang menembus batas akan disebut overcomer. Akan disebut yang lebih daripada pemenang. More than conqueror. Orang yang tidak pernah menembus batas, tidak pernah meninggalkan daerah nyamannya, tidak akan pernah jadi pemenang. Sementara semua orang ketakutan, tidak usah dirohanikan. 5 butir batu itu bukan artinya anugerah atau 5 luka Yesus. Dari atas Daud menghitung ada berapa raksasa. Dihitung oleh dia, bahasa Ibrani. Ciro lupatmo. Dia ambil 5 batu, dia siap menghabiskannya semua. Dan firman Allah mengatakan, David berlari ke arah Goliat. Saya percaya ada satu generasi baru pemenang. Terlalu lama engkau dikatakan engkau cuma hamba. Terlalu lama dikatakan engkau cuma penonton. Gerakan terakhir daripada Tuhan adalah All Saints Movement.
Gerakan semua orang kudus. Gerakan setiap orang percaya. Ada berapa orang percaya di sini? Ada berapa believer, pemercaya? Janji ini buat saudara. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Anything. Ada batas yang harus saudara terobos. Tapi banyak orang cuma jadi penonton. Ada banyak orang cuma, saudara melihat Indonesia ini luar biasa saudara. Ketika ada teroris dimanapun, baru-baru ini kemarin di Afghanistan, sebelumnya di Jerman, di Perancis, semua orang lari. Kecuali orang Indonesia, malah nonton, dikira film action kali. Bahkan ada yang selfie lagi. Terlalu saudara. Ya. Pada waktu intifada, kerusuhan, kekerasan antara Palestina dan Israel. Maka saudara, saya masih ingat 2001, 9/11. Tidak ada satu teman saya dari Amerika datang. Kita ada acara tahunan, pesta pondok daun dari orang Kristen. Biasanya 200 negara yang datang saudara. Selama ini Amerika selalu nomor 1. Karena sekalian mereka itu banyak yang Yahudi, perayaan sekali dengan keluarganya. Tapi pada waktu itu baru saja 9/11. Tidak ada satu yang muncul. Yang datang orang Indonesia. Berapa? 800 orang. Dan guide-nya berkata begini. You are maybe very brave or you are crazy. Saya tidak tahu yang mana saudaraku. Tetapi saya percaya dari Indonesia akan lahir hamba-hamba Tuhan. Ketika kita menanam benih yang baik, bukankah kita berdoa 10.000 Petrus Agung akan keluar dari Semarang. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Beritahu kepada samping saudara, dia berbicara tentang kamu. Lalu tunjuk diri sendiri, dia berbicara tentang saya. Jadi jangan diam di dalam kotakmu. Berani. Saudara, banyak orang itu takut dengan yang belum pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti cuma kematian, pasti. Dan sebentar lagi kantor pajak, saudaraku. Itu yang pasti. Tetapi saudara, tahun 89 saya mendapat panggilan untuk meninggalkan kota Surabaya. Surabaya sedang dilawat Tuhan. Revival. Waktu itu lewat Gereja Betani. Lewat Surabaya Presenter, Gereja Betani. Begitu kegerakan Tuhan luar biasa. 86 sampai 89, Pak Petrus Agung salah satu pembicara utama di situ. 10.000 jiwa kita bawa pada Tuhan. Lewat satu pelayanan. Saya dalam keadaan yang sangat nyaman dan Roh Kudus memanggil saya. Tinggalkan Surabaya. Tinggalkan your business. Pergi ke Pulau Bali. Saudara, Pulau Bali. Saya tidak pernah keluar dari kota Surabaya. Tetapi saya mau menurut kepada Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Abraham taat. Meskipun dia tidak tahu. Tidak tahu kemana dia akan pergi, saudaraku. Dan waktu saya pergi ke Pulau Bali. Saudara, hari ini sudah berdiri gereja di 250 kota. Saya bermimpi 2025 berdiri 1.000 gereja di 1.000 kota. Karena saya mau menurut. Saya mau meninggalkan zona nyaman saya. Keluarga saya, teman-teman baik saya, semua ada di Surabaya. Ketika sampai Bali yang saya hadapi tantangan demi tantangan, fitnah demi fitnah. Tapi saya tahu Tuhan yang menyuruh. Jadi saya berani melangkah untuk menembus batas. Tetapi salah satu konfirmasi yang saya terima
Ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi asli ini. Kalau nabi pernubuatan nggak terjadi di Israel itu dirajam batu, saudara. Ini nabi asli, namanya Arend Schenk dari Nederland. Ketika dia ketemu saya, dia berkata begini, The Lord called you to become an island hopper. Tuhan memanggil engkau untuk jadi pelompat dari pulau ke pulau. Dari pulau ke pulau. Tidak ada istilah island hopper dimanapun, yang ada grasshopper. Island hopper tidak ada. Tapi itulah yang saya lakukan. Saya tahu ini daripada Tuhan. Dia berkata, you will serve me here and there. Waktu itu di kota Surabaya. Surabaya dan Bali maksudnya. Dan itulah yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya. Dari Bali ke Lombok, Lombok ke Sumbawa, lalu juga sampai ke Pulau Sumba, kemudian ke Kupang, Dili, sampai ke Papua, saudara. From island to island. Tetapi setiap daripada kita ada satu garis yang harus saudara terobos. Saya ajak saudara ke tempat sarang Raja Wali. Ratusan meter tebingnya. Dan di atas ditaruh sarang Raja Wali. Supaya aman. Dan induk Raja Wali membawa makanan bagi Raja Wali kecil. Oh, senang sekali. Wah, luar biasa. Lalu bukan cuma itu, sarangnya dibuat enak. Dia taruh bulu-bulu. Ditaruh yaitu rumput-rumput yang empuk. Supaya anak Raja Wali ini enak. Tapi diberitahu jangan melewati batas. Kalau kamu melewati batas, mati kamu. Tetapi satu hari mendadak induk Raja Wali stres berat kelihatannya. Dia mulai menggoncangkan sarangnya. Dia mulai menggoncangkan sarangnya. Dan anaknya didorong untuk melewati. Yaitu tebing itu. Saya bayangkan anak Raja Wali teriak, "Mami jahat!" Tapi dalam keadaan itu mereka waktu mengangkat sayapnya, mereka merasakan ada angin di bawahnya. Dan mereka mulai menikmati. Mereka bukan lagi di sarang yang empuk. Tetapi mereka sekarang bisa terbang. Sebab mereka tidak diciptakan untuk jadi penonton. Mereka diciptakan untuk jadi raja di angkasa. Mereka diciptakan untuk jadi penguasa angkasa. Mungkin hari ini ada beberapa saudara sedang mengalami goncangan-goncangan. Hendak tahu di bidang finansial atau apapun. Tuhan mau mencoba berbicara pada saudara. Cross the border. Cross the line. I will use you. Tuhan itu hobi memakai orang-orang biasa. Untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saudara kok tegang sekali ya? Abraham tidak tinggal cuma di tanah perjanjian. Ini satu poin penting. Dia tinggal bersama putra dan cucunya. Bersama Ishak dan Yakub di sebuah kemah. Coba pikir sebentar. Abraham adalah orang paling kaya. Dengan begitu banyak ternak, hamba-hamba, emas dan peraknya. Dia bisa saja membuat istana. Paling sedikit sebuah mansion, rumah besar. Tetapi kenapa dia tinggal di kemah? Mereka bukan orang Beduin. Orang Beduin itu di Israel itu yang bagian nomaden, pindah-pindah. Ada satu pesan buat kita hari ini. His destiny is not Canaan. His destiny is the city of God. Dia mencari dan menantikan sebuah kota yang didasarkan, direncanakan, dan dibangun oleh Allah. Kota itu super apartment. Panjangnya kurang lebih 2000 kilometer. Lebarnya 2000 kilometer. Tingginya 2000 kilometer. Saudara tidak salah dengar, bukan 2000 meter. 2000 kilometer. Apartemen tertinggi di dunia itu ada di Dubai.
Paling cuma 1.000 meter. Ini 2.000 kilometer. Bahannya maaf, bukan dari keramik, bukan dari plexiglas, tetapi terbuat dari emas kristal. Siapa mau tinggal di sana bersama dengan Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya kok lemes gitu kayak enggak percaya. But you must cross the line. Saya orang biasa. Jangan percaya orang-orang berkata padamu, rambutmu keriting, kamu cocoknya paling main bola atau main musik. Matamu sipit, kamu cuma bisa jadi pengusaha. Jangan percaya itu. Lihat Pak Ahok, cross the line. Jadi pemimpin, luar biasa. Karena dia tidak percaya perkataan orang. Dia tidak percaya stereotype. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Bahkan yang lebih besar. Ketika saya mulai pelayanan di Denpasar, saya bersyukur 1 jemaat saja itu luar biasa karena saya asalnya penginjil. Belum pernah jadi gembala. Tetapi kemudian betul-betul melompat. Dari satu pulau ke pulau lain. Dengan cara-cara ajaib. Dengan tanda-tanda mujizat menyertai. Tahun 93. Saya bersama-sama dengan beberapa pemimpin Asia. Ada hakim dari Filipina. Ada Archbishop, Uskup Agung Myanmar. Uskup Agung dari Malaysia. Bersama dengan saya. Dengan jubahnya yang merah. Dengan kalungnya yang besar. Bahkan ada Perdana Menteri dari negara bagian India, Nagaland, yang adalah mayoritas Kristen. Dan pada saat itu saya baru jadi gembala selama 3 tahun. Tahun 93. Dan pada akhir daripada training dari Haga Institute, ditanya begini, berapa jiwa yang kamu mau pengaruhi di dalam kurun hidupmu. Dan pada saat itu saudaraku, saya paling muda dari mereka. Paling sederhana dibanding yang lain. Pendidikannya juga paling sederhana. Maka saudaraku ada yang menulis 20 orang. Ada yang menulis, saya kaget, Perdana Menteri itu. Perdana Menteri loh saudara, bukan menteri pasar. Bukan menteri puskesmas. Dia tulis 10 orang. Timotius yang kecil menulis 10.000 jiwa. Mereka tertawakan saya. Kamu mau menjangkau 10.000 jiwa, apa alasanmu? Saya bilang, saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya, saya pengkhotbah lapangan, saya pengkhotbah televisi. 10.000 jiwa mungkin terlalu kecil. Pulang dari sana, saya bilang kita akan dirikan 100 gereja buat Tuhan. Pada waktu saya pikir 100 sudah besar saudara. 10 tahun kemudian, kita mencapai 50. Saya tambahin 01, gitu aja kok repot. 1000 kota. Kalau Tuhan yang bekerja saudara, itu masih terlalu kecil. Karena itu yang saya mau sampaikan pada saudara, tidak penting siapa kita, sebab Yesus berkata everyone. Everyone termasuk Anda dan saya. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Dia kata everything. Apapun juga. Tapi masalahnya kita masih dibatasi 4 kota itu. Ini pengajaran penting. Abraham tidak tinggal di tanah perjanjian. Banyak gereja berakhir di tanah perjanjian. Mereka puas di Kanaan, diberkati, jemaatnya banyak, luar biasa. Saya mau beritahu, kita harus berpikir kekekalan sama seperti Abraham. Karena itu dia bersama Ishak dan Yakub tinggal di kemah. Kemah itu gaya hidup sementara. Gaya hidup sementara sebab kita tidak tinggal di sana untuk lama. Besok saya pergi ke Kamboja.
Saya berbicara pada 4 pemimpin di sana. Bukankah saya punya mimpi mempengaruhi banyak orang? 4 negara akan kumpul di situ. Tapi di sana saya tinggal sementara. Saya cuma mengambil 5 potong pakaian untuk ganti 4 hari. That's it. 1 koper. Saya tidak beli rumah di sana karena saya cuma sementara. Itu garis pertama yang harus saudara tembus. Unknown territory. Daerah yang tidak mungkin. Yang tidak saudara ketahui. Di dalam ulangan Kejadian pasal 15. Tuhan berkata, do not be afraid Abram. I'm your shield. Aku perisaimu. Your exceeding great reward. Abram baru menang perang. Menghadapi raja-raja. Dan tidak ada satu panah kena tubuhnya. Karena Tuhan adalah perisainya. Amin. Apa yang dia takutkan? Dia takut usia tua. Berapa banyak pemimpin takut usia tua? Ada yang berkata begini, saya mau mati di mimbar. Tidak boleh ada orang lain di mimbar saya. Seorang pemimpin harus siap untuk pergi. Sejak awal saya melayani di Bali, di Denpasar, saya cuma khotbah sebulan 1 kali. Yang lain putra-putra saya, rekan-rekan saya. Sebab apa? Saya tidak mau sendiri. Saya bersama para pemimpin yang lain. Dan baru-baru ini kami menyerahkan semua properti yang atas nama kami. Kepada yayasan, kepada gereja, kepada generasi berikutnya. Karena kami tahu ini bukan yang terakhir. Masih ada yang kami akan pergi. The true destiny. Garis kedua yang harus saudara terobos adalah impossible situation. Keadaan yang tidak mungkin. Abram baru punya ketika dia masih bisa tanda kutip. Istrinya memberikan yaitu hambanya kepada Abram. Dan mungkin Sarah sudah menopause saat itu. Tapi Abram masih bisa sedikit. Saya mengerti yang saya maksudkan. Dan lahirlah Ismail. Dan hari ini kita punya banyak masalah. Gara-gara itu saudaraku. Ada banyak peledakan di mana-mana. Gara-gara Abram salah langkah saudara. Tetapi janji Tuhan hanya dipenuhi dan digenapi dan terjadi. Ketika kemungkinannya 0%. Ketika 50% nothing happen. Ketika tinggal 10% nothing happen. Ketika 0%. Abram sudah tidak bisa sama sekali. Istrinya sudah sangat tua. Waktu itu Abram 99, istrinya 89. Tuhan hadir dengan 2 malaikat. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus. Dan Tuhan berkata tahun depan pada saat yang sama ini engkau akan menggendong seorang anak. Sarah tertawa. Kenapa kamu tertawa? Aku tidak tertawa, kamu tertawa. Ketika Ishak ataupun Yitzhak lahir. Ishak artinya tertawa. Saya berkata pada saudara, yang selama ini meratap akan tertawa. Yang di dalam tekanan akan bersorak-sorai. Padang gurun akan berbunga. Padang belantara akan bersorak-sorai. Sebab janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Tapi syaratnya, engkau jangan takut dengan impossible situation. Baru-baru ini ada sepasang, kami berdua belum punya anak. Tapi sering dipakai Tuhan untuk berdoa buat pasangan yang mandul. Ini aneh. Tapi nyata. Bahkan pernah untuk beberapa saat lamanya, lebih dari 1,5 tahun, tidak ada orang yang mau saya doakan. Karena ada orang mandul punya kembar 3, saudaraku. Baru-baru ini menghadap salah sepasang pekerja kami. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Dan wanita ini steril alami. Tuba falopia di dalam kandungannya itu tidak connect. Jadi tidak mungkin punya anak.
Dokter mengatakan, maaf, Anda steril alami. Tapi tahun ke-7 pernikahan mereka, kita merayakan Paskah di stadion. Karena jemaat yang dewasa 10.000 lah di Denpasar sekitarnya. Tidak ada gedung yang cukup. Belum ada Holy Stadium di sana ya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika saya berdoa, mereka datang pada saya. Pak, kami beri kabar baik. Saya hamil. Saudara, janji Tuhan digenapi pada pasangan ini ketika sudah tidak mungkin. Jadi jangan takut dengan impossible situation. Bagaimana membaca impossible? I am possible. Bagaimana membaca impossible? Tapi I am-nya jangan ini. Itu acara televisi. I am possible, I can do it, I can do it. Sampai mukamu biru percuma. Sebab I am yang disebutkan tadi adalah the great I am. Bersama dengan Tuhan, tidak ada apapun yang mustahil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Wow. Hamba Tuhan Charles Swindoll mengatakan seringkali yaitu berkat itu tersembunyi dalam keadaan yang tidak mungkin. Kalau ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan kan gampang. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Itu mah biasa. Tetapi yang Tuhan mau kerjakan bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan aku melompati tembok. Bersama Tuhan aku menghadapi gerombolan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Maria tanya kepada Gabriel. Bagaimana itu mungkin? Tanganku aja belum pernah dicium laki-laki. Aku belum pernah mengenal laki secara intim. Aku baru bertunangan. Apa kata malaikat Tuhan? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Tuhan akan menaungi engkau. Because with God nothing shall be impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada apapun yang mustahil. Manusia aja berani berkata begitu. Ketika peperangan. Saat itu Napoleon memimpin tentaranya. Harus melewati pegunungan Alpen. Membawa meriam. Membawa alat-alat peperangan. Kuda tidak untuk naik gunung saudaraku. Jenderalnya datang. Kaisar. Tidak ada orang pernah melakukan itu sebelumnya. Tidak mungkin. Apa kata Napoleon yang kecil itu? Coret perkataan tidak mungkin dari kamus Perancis. Itu manusia itu. Tidak bersama Tuhan. Mereka melewati pegunungan Alpen dan menundukkan musuhnya. Apalagi kita. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah putra-putri Allah. Dan kepada kita ada satu janji. Anyone, anything you ask in my name, I will do it. Tujuannya, so the Father will be glorified. Supaya Bapa dimuliakan. Saya tidak peduli dengan impossible situation bentuk apapun. Saya tadi bersaksi kepada Pak Timotius. Tidak mungkin orang membangun gedung gereja di Bali. Tapi sayang saya tidak bisa ceritakan di sini nyangkut nama orang. Tapi buktinya ada. Buktinya bisa. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Cabang kita ada di Abu Dhabi. Ada di Dubai. Ada di Vietnam. Tidak mungkin. Mungkin bersama Tuhan. Garis ketiga yang harus saudara dan saya tembusin saudaraku. Firman Tuhan menunjukkan bukan cuma impossible situation bisa menghalangi kita.
Tapi kita harus punya iman yang tidak tergoyahkan. Saya percaya ada banyak rencana-rencana dari gembala saudara yang sudah bersama Tuhan, Pak Petrus Agung. Tapi saya percaya dia punya iman yang tidak tergoyahkan. Dia melihat cuma dari jauh dan melambai-lambaikannya. Masih banyak mimpi-mimpinya yang belum terjadi. Tapi kita semua ada di sini. Dan orang percaya itu tidak goncang imannya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dia janjikan. Amin. Kalau saya tidak sampai melihat 1000 gereja. Saya kaget saudara, baru-baru ini waktu doa. Roh Kudus bilang gini, mimpimu terlalu kecil. Hah? Kaget saya. 100 gereja saya dibilang gila. 1000 gereja dibilang tidak masuk akal. Tuhan bilang mimpimu terlalu kecil. Tapi satu hal yang saya percaya, sama seperti Abraham, Tuhan sanggup melakukan yang dia janjikan. Sebab apa? Tuhan itu setia. Amin. Allah Raja kesetiaan. God is the King of faithfulness. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu? Siapa yang sungguh-sungguh percaya, lambaikan tangan saudara. Tidak. Jangan lihat saya seperti hamba Tuhan sesat. Pertama, Tuhan tidak bisa berdusta. Betul? God is not a man that he should lie. Tuhan bukan manusia sehingga dia berdusta. Tuhan tidak bisa berdusta. Manusia tidak boleh berdusta. Tapi Tuhan tidak bisa berdusta. Sebab dia adalah yang setia dan yang benar. His name is faithful and true. Kedua, Tuhan tidak bisa ingkar janji. Manusia kalau janji lupa. Kalau ada orang janji iman, saya perintahkan untuk ditagih. Loh Pak, itu kan cuma janji. Loh, kamu janji pada Tuhan bukan pada kita. Tapi itu cuma janji Pak. Memang ada lagu zaman dulu. Memang lidah tak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji. Berani sumpah, enggak berani mati. Tapi God, Tuhan tidak bisa ingkar janji. Jadi saudara, saya patahkan teologi saudara Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Tidak. Ada beberapa yang dia tidak bisa lakukan. Satu lagi, Tuhan tidak bisa berkhianat. Tuhan tidak bisa berkhianat. Saya kaget, ada salah satu nama dari yang disembah oleh mayoritas yang namanya yang maha menyesatkan. Wow, namanya yang maha menyesatkan saudara. Tetapi Tuhan kita is the way, the truth, and the life. Dia tidak bisa ingkar janji, dia tidak bisa berdusta. Dan dia satu lagi terakhir, dia tidak bisa gagal. Tepuk tangan buat Tuhan yang tidak bisa gagal, tidak bisa berdusta, tidak bisa ingkar janji, tidak bisa berkhianat. Sebab mereka menganggap Tuhan yang berjanji itu setia. Unwavering faith. Iman yang tidak tergoncangkan. Yang terakhir, godaan yang terakhir adalah no return. Pada waktu awal saya di Bali, saya mengakui saya pernah sedikit downhearted. Sebab saya dari rumah ke rumah. Saya membaptis, kita tidak punya apa-apa, saya membaptis orang di pantai, kan gratis. Tidak usah sewa kolam renang, tidak punya kenalan yang punya kolam renang. Cuma bawa gitar di tepi pantai. Dari rumah ke rumah. Dan kelihatannya kurang berkembang. Sudah 4 tahun, 5 tahun. Cuma sedikit sekali. Sebelumnya saudaraku saya berkhotbah sejak tahun 82 sampai 89. Itu begitu banyak orang yang memberikan respons. Di Bali seperti membentur tembok. Tetapi saya tidak mau kembali. Saya berkata, First Nation mundur, saya sudah rusak.
Saya rusakkan persneling mundur saya. Saya cuma bisa maju atau naik. Seorang hamba Tuhan harus berkata no turning back. Hidup saya dipengaruhi oleh seorang hamba Tuhan, Rasul untuk Bali, namanya Chang Tohang. Chang Tohang datang dari Guangzhou. Dia mendengar ada satu suku yang sama sekali belum ada Kristen, namanya suku Bali. Bahkan pemerintah Belanda melarang penginjilan di Pulau Bali untuk menjaga yaitu kebudayaan yang bisa dijual untuk turisme. Chang Tohang pergi ke Pulau Lombok untuk belajar bahasa Bali. Ada komunitas Bali di situ. Ini masih zaman Belanda. Lalu kemudian dia melangkah ke Bali. Dia melangkah ke Bali, saudara. Dia mengalami begitu banyak tantangan. Oh saudaraku, dia mengalami banyak sekali tantangan, mau dibunuh dan sebagainya. Tetapi pembantu rumah tangganya menerima Tuhan Yesus. Sulit loh saudara kalau pembantu rumah tangga. Dia tahu aslinya kita. Ibu-ibu kalau di gereja kayak malaikat. Di rumah kayak Lucifer. Tidak ada di sini. Di Semarang tidak ada. Semarang baik semua saudaraku. Pembantunya bertobat. Lalu saudara ada seorang preman. Seorang maling yang terkenal sakti. Tidak senang dengan kehadirannya dia. Ada beberapa orang Bali dibaptis. Di daerah Kabe-Kabe. Lalu diundang ke rumahnya. Dikasih minum yang ada racunnya. Bukan kopi Vietnam. Dan ketika sudah diminum, tidak terjadi apa-apa. Maling ini bertobat. Jadi pendeta Bali pertama. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya kayak nonton sinetron. Give big hand for Jesus. Hidupnya betul-betul menginspirasi saya. Lalu mulai datang ancaman. Mereka tidak boleh menanam mayat sampai hari ini di Bali. Tidak diizinkan perluasan makam Kristen. Jadi bukan cuma hotel disusun. Di sana peti mati kita susun. 5 saudaraku, 4. Karena tidak boleh. Tanah ini milik dewa yang mereka sembah. Satu kali ada mayat saudaraku, tidak boleh ditanam. Orang Kristen tidak percaya kremasi. Tidak boleh ditanam. Apa yang mereka lakukan? Digantung di atas pohon. Dan angin membawa bau mayat itu ke kampung yang menolaknya. Satu kampung muntah-muntah semua saudara. Ya sudah ditanam saja. Ini kejadian sungguh sejarah gereja di Bali. Dan waktu ditanam saudara, dikeluarkan, dipotong-potong, dimutilasi. Chang Tohang mengambil sepedanya, mengambil kotak. Mayat yang udah busuk terpotong-potong dimasukkan di sana. Dan dibawa masuk ke dalam hutan, ditanam di situ. Orang ini luar biasa. Saya terinspirasi oleh dia. Saya belum pernah diracun, semoga tidak. Kalau nanam orang belum pernah sampai ngalami seperti itu. Tapi rupanya lagu daripada Chang Tohang adalah maju tak gentar saudaraku. Jangan pernah kembali. Mereka punya banyak waktu untuk kembali ke negeri mereka. Tapi mereka tidak melakukannya. Sekarang tutupnya ini. Semua kan sudah ada halangannya. Kita mau terobos. Masih ada yang di atas. Ketika diuji. Abram menyerahkan Ishak. Seperti dia sudah menerimanya kembali. Bersama 2 bujangnya. Dia tidak memberitahu Sarah. Lalu ditanya, kami akan naik ke atas gunung untuk menyembah dan kami akan kembali. Satu pelajaran yang sangat baik. Dia tahu dia akan harus menyembelih anaknya.
Lalu putranya tanya, seringkali Ishak digambarkan anak kecil, tidak. Kalau kita lihat umurnya, Ishak sudah 25 tahun. Saya percaya he was well built. Badannya bagus, ototnya hebat. Dengan satu uppercut dia bisa pukul papanya. Tapi dia menyerahkan diri untuk diikat. Gambaran daripada Kristus. Gambaran daripada Yesus. Our greater Isaac. Pak, ada api di sini, ada kayu bakar. Di mana? Yaitu hewan untuk korbannya. Jawabannya, Tuhan akan menyediakannya putraku. Di dalam seluruh pelayanan saya percaya Tuhan itu Jehovah Jireh. Kalau ada anak rohani saya tanya, Pak, ini dana dari mana? Saya katakan Tuhan akan menyediakannya anakku. Sebab Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan yang disembah oleh saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, yes. Saya perkenalkan satu nama Tuhan yang jarang disebut. His name is the Lord of the breakthrough. Baal Perazim. David memberi nama Tuhan. Tuhan akan keluar seperti air yang menerobos. Ketika ada halangan, justru kuasa Roh Kudus makin luar biasa. The Lord of the breakthrough. Ada sebuah lagu lama. Ya saudaraku, He is the Lord of my breakthrough. Saya akan ajak saudara untuk menyanyikan lagu itu. Dan nanti saya akan ajak saudara untuk melakukan satu tindakan. Tindakan yaitu melangkah ke depan sambil berteriak haleluya sekeras-kerasnya. Ini kan ada ruangan besar sekali. Ya, siapa yang mau menerobos batas-batas yang selama ini mengungkung dia untuk masuk kepada new dimension? Berapa banyak? Keluar di tempat dudukmu, semua maju ke depan. Ayo keluar cepat, lari. Kalau tidak engkau akan tetap di sana, amin. Yes, ya. Ya berbaris begitu, ini kan tentara Allah kan, tentara Allah. Ayo keluar di tempat duduk saudara. Ada yang berkata, wis aku tak ngini-ngini ae. Terserah terjadi seperti imanmu. Tapi yang mau ingin ngalami terobosan maju ke depan. Yes. He is the Lord of my breakthrough. Kunci A ya. Come on, berikan saya irama mars yang mantap. Kunci A. He is the Lord of my breakthrough, breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my... Stop. Kuncinya salah ini. Kunci apa itu? A. Oke. Biar lebih semangat. He is the Lord of my breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my... Tepuk tangan double. He is the Lord of my breakthrough. Baris. Ayo baris. He is the Lord of my breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. My breakthrough. Ada lagi yang mau maju ke depan? Tua muda besar kecil. Lord of my breakthrough. My breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. Saudara sendiri. Saudara, ketika saya memberikan korban yang lebih baik, engkau sedang melakukan seperti Abraham. Ada orang yang cuma mengembalikan persepuluhan dan mereka mengharap berkat. Persepuluhan itu cuma membuka langit. Tidak pernah menabur, tidak pernah akan menuai. Pak, saya ini mana janji Tuhan menghardik belalang. Ladangmu aja tidak punya, tidak pernah nabur. Kau minta ladang. Yang mengerti katakan amin. Bisa dinaikkan sedikit lagi nadanya, kurang mantap. It's the Lord of my breakthrough, my breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. Yes, the Lord of my breakthrough, my breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. Yes, the Lord of my breakthrough, my breakthrough.
breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada satu teriakan peperangan dari Pulau Sumba. Ada orang asal Pulau Sumba di sini? Rupanya enggak ada, saudaraku ya. Gini ya, mereka teriak gini. Ya. Coba ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang buat berbaris-baris saudara. Kalau gini nanti lompat ke depan ambruk semua. Coba buat berbaris-baris, ayo come on. Tentara Allah. Dan kemudian kita akan melakukan satu lompatan ke depan dengan iman. Kita akan keluar dari daerah senyaman kita. Kita pergi ke daerah yang kita belum kenal. Kita akan memberi yang belum pernah kita beri. Kita akan melayani yang belum pernah kita layani. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Siap? Oke. Saya undang Ibu Tina dan para pendatua kami datang ke sini. Ayo ikut lompat Ibu. Sebab Ibu kita akan mengalami new dimension. Amin. Haleluya. He is the Lord of my breakthrough. My breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. He is the Lord. Come on. My breakthrough, breakthrough. He is the Lord. Lebih semangat. Lebih semangat. Breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. My breakthrough, breakthrough. He is the Lord of my breakthrough. Siap. 1. Lompat ke depan ya. Sejauh mungkin. 2, 3. Yeah. Gembala silakan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan malam hari ini. Kami betul-betul melangkah ke daerah yang bukan daerah kami. Kami diperbesar daerah kami. Teritori kami diperbesar karena Allah sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mempercaya Engkau Allah yang memberikan kepada kami terobosan. Dalam segala bidang kami akan bisa menerobos. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami menyembah the master of breakthrough. Hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biar kami memberikan yang terbaik. Kami ingin Tuhan biar Engkau mencurahkan. Tidak hanya membuka tingkap-tingkap langit. Tapi Engkau juga mencurahkan berkat buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan akan banyak pintu-pintu dibukakan buat kami. Akan banyak pintu-pintu dibukakan yang baru dibukakan. Pintu baru dibukakan, yang tertutup dibukakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemuliaan buat